Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini 17 Oktober 2025. Waktu berjalan terus sampai nanti akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ayat 14 ayat 1 sampai 22. Satu pasal penuh. Di situ dikatakan hidup manusia seperti bunga. Ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang kelihatan sebentar lalu lenyap. Itu hidup yang sementara. Kita tidak mau percuma. Kita mau bertobat. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau berjalan di jalan Tuhan yang benar. Jalan Tuhan yang sempurna. Kata firman Tuhan, manusia akan mati. Setelah mati akan datang penghakim akan dihakimi. Itu mari. Selagi kita mau hidup, kita mau kembali sama Tuhan, bertobat, hidup di jalan yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Haleluya. Surga senang selamanya, neraka susah. Amin. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Amin. Haleluya. Surga senang selamanya, neraka susah. Amin. Haleluya. Jika mati pergi kemana, ke surga atau ke neraka. Dalam firman Tuhan Ibrani pasal 9 ayat 27 demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Amin. Haleluya. Surga senang selamanya, neraka ratapan gigi. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau pagi ini hadir bersama kami. Berfirman Bapa, kami siap tuh dengar firman Tuhan. Hidup kami mau bertobat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua disayang, dicinta oleh Tuhan Yesus. Biar makin hari dengan berjalannya waktu kita mau perbaiki diri kita, makin hari makin baik. Biar hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih bagus dari hari ini. Terus kita mau improve hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja,
dan sesudah itu dihakimi sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau hidup belajar takut akan Tuhan. Kata firman Tuhan, hidup ini seperti uap, saudara. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup seperti uap. Kita mau baca nanti Ayub pasal 14, hidup manusia seperti bayang-bayang, seperti bunga yang berkembang, setelah itu lalu layu. Seperti bunga rumput, kelihatannya bagus, tapi setelah itu layu, kering. Waktu mari, jangan buang kesempatan hidup dengan sia-sia, tapi kita membahari lebih hari kita lebih baik. Hidup berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca berurutan Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, saya berterima kasih atas rahmat anugerah Tuhan. Kita mau baca Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Coba Indonesia lahir manusia. Yudas Iskariot, Tuhan pernah bicara Markus 14 ayat 21. Celaka orang itu, lebih bagus nggak usah lahir. Berarti kesimpul masuk neraka sudah. Kalau sampai hidup kita sia-sia masuk neraka, percuma berarti ya. Wah, nggak mau sudah. Dalam nama Yesus kita mau masuk surga. Tapi masuk surga hidup di dalam firman Tuhan ya. Singkat umurnya manusia penuh dengan kegelisahan, penuh dengan gelisah kalau tidak ada Tuhan Yesus. Kalau kita ada Tuhan Yesus, serahkan semua kegelisahan, semua kekhawatiran kita di dalam tangan Tuhan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah kehidupan manusia. Berkembang bunga, tapi tidak lama, tidak selama-lamanya bunga itu berkembang. Suatu hari kelak pasti dia layu. Manusia juga sama. Tidak selamanya saya masih muda. Saya sudah usia memasuki 70 tahun. Tidak mungkin bisa kembali kepada 17 tahun. Tapi orang yang umur 17 tahun bisa ke arah 70 kalau memang diberikan panjang umur sama Tuhan. Tapi yang jelas mutlak, kalau seperti saya tidak bisa kembali anak muda lagi. Usia sudah lanjut. Ya, itu membawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Bertobat, saya harus bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus setara dengan firman Tuhan. Ayat yang ketiga, masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkainya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia dapat seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Mari selagi kita seperti pohon masih ada harapan. Selagi tebang saat ini kita penuh dengan dosa. Dosa kita ditebang, tapi masih ada harapan kita hidup baru. Asal kita mau sungguh sama Tuhan, kembali kepada sumbernya kehidupan. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Amin. Ya. Jadi kalau sudah manusia sudah selesai, tidak berdaya apapun. Daya ingat sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah selesai, lenyap. Makanya seperti mimpi, ya. Hidup juga sama seperti mimpi. Itu pergunakan setiap kesempatan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 11, seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidur. Amin. Sampai selama-lamanya. Ya, kecuali Yesus datang, itu bangkit, tetapi beda. Sudah beda. Ya, kebangkitan nanti kalau sudah dibangkit Yesus, bukan dengan tubuh yang lama. Daya ingat sudah tidak ada. Jadi kehidupan sudah baru. Kata firman Tuhan, tubuh diganti dengan kemuliaan. Jadi bukan tubuh yang fana ini. Yang tubuh bisa sakit, bisa kena COVID, bisa kena virus. Nanti kalau sudah mati bangkit, diganti dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, sudah katanya tidak bangun dari tidurnya. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama-lamanya hari pergumulanku. Sampai tiba giliranku, maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyaut.
Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimateraikan. Dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikian kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anak yang menjadi mulia, tapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tapi ia tidak menyadarinya. Ayat 22 yang terakhir. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Amin. Inilah kehidupan manusia di dalam dunia penuh dengan tetesan air mata akibat dosa. Ya, jadi akibat dosa semua bisa terjadi. Ya, kerugian terjadi, kebangkrutan, kehancuran, dunia semua hancur. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, akibat manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Sebetulnya kita sudah tidak ada arti apa-apa, hidup sudah percuma. Tapi untung besar ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan hidup hanya satu kali. Jangan pernah sia-siakan Bapak Ibu. Untuk itu mari sekali kita dengarkan firman Tuhan. Lihat, perhatikan. Hari ini tanggal 17 Oktober Jumat pagi tidak akan terulang lagi. Besok sudah tanggal 18. Tahun depan ada 17 Oktober, tapi tahun yang berbeda, 2026. Berarti kesempatan hanya satu kali. Jadikan setiap kesempatan golden opportunity, kesempatan emas. Biar kita perbaiki, minta ampun sama Tuhan. Saya juga minta ampun sama Tuhan. Biar saya bersama Bapak Ibu sama-sama kita perbaiki. Supaya hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Biar tiap hari minimal 1% sudah diperbaiki satu hari. 1% ada perbaikan. Itu jauh lebih bagus dibandingkan minus 1%. Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus tuntun kita, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya nanti kalau Tuhan panggil, kita dipanggil masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Harapan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari melalui firman Tuhan. Biar kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jauh dari dosa. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi biar kita melangkah di dalam langkahnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Jika mati pergi kemana, surga atau neraka, surga senang selamanya, neraka susah lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Biar melalui firman Tuhan sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita mau kembali sama Tuhan, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, karena suatu hari kelak kata firman Tuhan, hidup kita manusia hanya begitu singkat umurnya, penuh dengan kegelisahan, seperti bunga yang berkembang lalu lenyap, seperti bayang-bayang yang hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itu mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.